warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah. Amma ba'du. Kita meneruskan kajian kita. Sekarang akan diteruskan dengan zikir-zikir antara azan dan iqamah. Ada perbedaan antara azan dan iqamah dari kajian fikihnya. Kalau azan itu pada sebagian masalah boleh mengumandangkan azan sebelum waktu sholat. Seperti misalkan sunnah kita azan pada sebelum atau 1 jam kira-kira sebelum subuh. Atau misalkan azan sebelum waktu sholat Jumat. Tapi kalau iqamah itu tidak boleh dikumandangkan sebelum masuk waktu. Boleh azan pada permulaan waktu sholat. Sudah datang waktu sholat, misalkan ini kebanyakan kalau di kami di pesantren itu sholat isya. Datang sholat isya, kita boleh azan. Kemudian sholatnya kemudian. Tapi kalau qomat itu tidak boleh. Qomat itu kalau kita sudah qomat maka harus langsung melaksanakan sholat. Kemudian ada seperti yang dikatakan tadi, waktu sholat yang azannya 2 kali. Seperti sholat Jumat, kemudian juga sholat subuh, itu ada azan 2 kali. Sedangkan qomat tidak ada qomat 2 kali. Paham ya? Itu perbedaannya. Kemudian di dalam azan itu ada istilah tarji'. Muazin ini boleh mengulangi, tarji' namanya. Misalkan dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, dia bilang keras, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Oh, dalam azan ada tarji' namanya. Mengulangi apa yang diucapkan oleh muazin. Tapi oleh orang azan itu ya. Kemudian yang berikutnya kalau qomat tidak ada tarji'. Dalam qomat tidak ada tarji'. Perempuan dipandang makruh azan. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau qomat dipandang sunnah bagi perempuan ya, bagi perempuan. Kemudian azan itu sebaiknya keras, sedangkan qomat di bawah keras. Beda ya, beda. Kemudian ketika azan sunat iltifat. Iltifat itu maling ke kanan, maling ke kiri. Sedangkan dalam qomat itu tidak usah iltifat, tidak usah ke kanan, tidak usah ke kiri. Kalau azan menurut ulama kita makruh dikumandangkan oleh orang yang tidak punya wudu. Tidak punya wudu atau dia berhadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Makruh itu. Tapi kalau qomat itu lebih makruh lagi. Bisa jadi haram.
Kalau dia mengumandangkan azan qomat ketika dia sedang junub apalagi. Nah, berada situ. Ini kira-kira perbedaan antara azan dan qomat. Nah, sekarang kita mulai zikiran-zikiran yang harus kita perhatikan dan kita usahakan, kita laksanakan antara azan dan qomat. Bapak-bapak, ini azan ini kan merupakan kesempatan yang sangat-sangat luar biasa berharganya. Tidak tanggung-tanggung. Ini kita ada hadis kemarin sudah kita sampaikan hadisnya. Ada 2 hadis. Yang pertama zikirnya adalah zikir azan itu kita menjawab seruan azan itu. Rasul menyatakan, apabila kalian idza sami'tum muadzinan faqulu mislama yaqulul muadzin summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra summa saluli alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat alaihi syafa'ah. Ini hadis yang pertama. Kalau kalian mendengarkan orang azan, maka dengarkan dan ikuti apa yang dikatakan oleh muazin. Ikuti apa yang dia katakan oleh muazin. Sehingga nanti ada yang berpendapat bahwa seluruhnya diikuti, termasuk hayy ala. Ini kalau kita hadis ini ya, belum dikatakan hadis yang lain. Tapi nanti di hadis yang lain dari Umar bin Khattab, kalau tadi dari Amr bin As, itu kita mengatakan apa yang dikatakan muazin kecuali la haula wala, kecuali hayya 'alal falah dan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dikatakan la haula wala quwata illa billah. Kalau hadisnya yang ini, itu jawabannya adalah ujungnya itu dakhulal jannah. Oke. Yang pertama, kalau misalkan muazin berkata Allahu akbar, maka kita mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dapat syafaat. Nah, kemudian kalau yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, kita bilang Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk surga. Ini luar biasa ini ya. Masuk surga ini jangan dibiarkan ini, jangan berlalu begitu saja. Ini hadis sahih itu. Kalau kita tidak mendengarkan, kalau kita tidak menjawab, masya Allah. Bilangnya ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Apa nggak apa-apa kalau kita nggak dapat surga? La haula wala quwata illa billah. Ya kan nggak apa-apa sunnah. Iya memang nggak apa-apa, nggak disiksa nggak. Tapi apa-apa kalau tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Mau bagaimana kita nggak mendapatkan syafaat Rasulullah kok nggak apa-apa, gitu kan? Baik, itu berdasarkan hadis yang sudah saya sampaikan. Sekarang coba kita melihat lagi. Ini ada beberapa tambahan. Ada beberapa tambahan yang mungkin ada yang sudah mengamalkannya atau ada yang belum. Contoh misalkan, ketika
muazin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kitab I'anatul ini ada tambahan, yaitu marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah. Nah, ini ada keterangannya. Kalau dibacakan, man qala hina yasma'u qaulal muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, summa yuqabbil ibhamaihi wa yaj'aluhu ma'ala ainaihi lam ya'ma wa lam yarmad abada. Ini dalam kitab I'anatul Talibin. Perasaan kemarin ada yang pernah ya bertanya sama Abi itu, kemudian menanyakan bagaimana kita sambil mentiup jempol kita ini, kemudian diapakan, diusapkan ke matanya. Ini menurut keterangannya, katanya matanya itu tidak akan buta ya, dan tidak akan sakit selamanya. Nah, bapak-bapak, saya katakan begini, kita menjadikan dalil itu, menjadikan dalil dalam mazhab atau dalam tradisi pesantren itu jika menemukan dalam kitab-kitab yang muktabar, misalkan dalam fikih, misalkan dalam azkar, misalkan dalam kitab-kitab mazhab terutama, ini ada keterangan oleh ulama, dinukil kemudian diamalkan, maka bagi kita itu bisa dijadikan itu sebagai dalil. Walaupun kita tidak bisa mendapatkan hadisnya, tidak mendapatkan sumber dasarnya. Saya sudah katakan itu. Saya sampaikan misalkan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, atau misalkan di dalam kitab fikih ibadah. Ini amalan habaib atau ulama-ulama dari Yaman. Ini pun diamalkan. Kemudian berikutnya, ketika kita misalkan ini ada amalan-amalan yang dalam menjawab azan sudah ada beda tadi, kemudian ada tambahan barusan. Kemudian ketika hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma ij'alna muflihin. Ada tambahnya Allahumma ij'alna muflihin. Nah, sehingga ada tiga nanti. Ada yang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia bilang hayya 'alal falah. Kemudian ada lagi hayya 'alal falah, dia bilang la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah. Nah, kemudian ada lagi hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, Allahumma ij'alna muflihin. Itu yang kayak seperti itu ya. Bapak-bapak mau ngamal silakan, mau tidak silakan. Yang jelas saya sudah menyampaikan ini. Ya, sudah menyampaikan. Kemudian dalam taswib. Taswib itu yaitu bacaan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, yang paling pendek kita bilang sodakta wa bararta. Ada yang mengatakan sodakta wa barirta. Bapak yang mana? Bararta. Ya, sodakta wa bararta. Ada lagi yang ditambah lagi. Sodakta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ada lagi yang ditambah lagi dengan sadaqa Rasulullah, as-salatu khairum minan naum. Ini ada versinya banyak ya. Bapak-bapak mau yang mana? Amalkan aja yang penting. Ya. Sodakta wa bararta, kemudian wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini yang masyhur. Di kita sampai situ ya. Nah, di kita sampai situ. Tapi kalau kita mengatakan bahwa sodakta wa bararta
wa ana ala dzalika minasyahidin. Apa yang kita ini kan, yang kita saksikan itu kebenaran apa? Yaitu as-sholatu khairum minan naum. Nah, ini yang apa namanya, yang menjadi amalan ketika kita menjawab azan. Kemudian di dalam qomat ada misalkan qad qamatis shalah, maka kita menjawabnya adalah aqamahullah wa adamaha. Aqamahullah wa adamaha. Di dalam keterangan yang lain yaitu ada beberapa tambahan lagi, misalkan aqamahullahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Nah, ini ada beberapa tambahan-tambahan kayak seperti, yang penting apa namanya, ya kita mengamalkan walaupun yang pendek begitu ya. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani min sholihi. Bapak yang mana? Yang adamah aja. Iya. Aqamahallahu wa adamaha. Adamahallahu wa aqamaha. Oh, yang mana? Aqamahallahu wa adamaha. Oke, ini baru dari menjawabnya. Bapak ulangi lagi. Ini kesempatan buat kita ini. Satu, akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, ya dapat surga. Nah, syafaat ini nanti akan kita bahas khusus nanti. Syafaat yang bisa didatangkan oleh orang yang menjawab azan. Kalau orang yang menjawab azan ini punya dosa besar, meninggal dunia kemudian dia belum tobat, maka ia akan meraih syafaat ini berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diperuntukkan untuk orang-orang atau umatku yang berdosa besar. Orang yang berdosa besar belum tobat, meninggal dunia, itu masih ada harapan ia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat ini bisa orang yang meninggal dunia, dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk surga. Maka tetap dia akan mendapatkan syafaat, dia akan, surganya akan didekatkan dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syafaatnya. Ini metropolitannya surga itu kan misalkan di Firdaus. Maka kalau orang itu meninggal dunia, dosanya sudah ditobati, tetap ia akan mendapatkan syafaat, yaitu berupa didekatkannya beliau dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ada lagi misalkan di dalam Fathul Mu'in. Ini di dalam Fathul Mu'in. Kalau tadi i'anah itu syarahnya Fathul Mu'in. Qala ar-Ruyani fil bahar yustahabbu an yaqra bainal adzan wal iqamah ayatal kursi li khabarin inna man qara'a dzalika bainal adzani wal iqamah lam yuktab alaihi ma bainas shalatain ay ma yaqau ma bainahuma minaz dzunub. Begitu keterangannya. Tapi kita ada yang ketinggal dulu dari hadis yang tadi itu. Setelah kita menjawab, mendengarkan, kemudian menjawab, kita baca sholawat dulu. Kata Nabi, summa sallu alayya. Sholawat setelah azan, setelah mendengarkan azan. Ini bukan untuk yang azan ya, untuk kita nih. Kita mendengarkan, kita ngejawab, kemudian kita bersolawat. Ini kalau kepada muazin, kalau saya menganjurkan, ini pun sebaiknya kalau misalkan membaca sholawat itu jangan dikeraskan. Kalau sebelum azan, muazin ini. Demikian juga baca bismillah, atau ada yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
saya tidak melarang itu, silakan saja, tapi jangan dikeraskan. Bismillah juga tadi itu sebaiknya jangan dikeraskan. Kenapa masalahnya? Khawatir nanti ada terkesan bahwa lafaz azan di az-zikra itu, paham? Paham nggak? Nih, muadzin bilang begini misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, misalkan. Khawatir nanti menyimpulkan azan di az-zikra itu pakai Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, khawatir. Itu jadi fitnah nantinya. Ya kan? Bukan dilarang. Silakan aja. Cuman bacanya pelan-pelan lah supaya nanti tidak membuat kesan bahwa azan itu adalah dengan mengeraskan bacaan ini. Ada yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca selawat dulu kemudian baca. Ya silakan saja tapi pelan-pelan aja. Karena khawatir ada kesimpulan tadi bilang, oh di masjid ini begitu, nanti pecah kita, ya kan? Nanti pecah. Kita baca sholawat kalau dalam hadis ini setelah azan. Kita baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus summa shollu alayya, kemudian fa inna man sholla, kemudian summa saluli al wasilah, minta wasilah. Maka kita menyatakan misalkan dalam wasilah yang masyhur doanya, Allahumma robba hazi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Nah itu wal fadilah. Ini yang dipinta itu kepada Allah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang memintakan kepada Allah untuk wasilah, maka aku akan mensafaati dia. Dalam satu hadis ada wajabat lahu syafaati. Ada yang mengatakan wajabat lahu syafaatu. Ada yang mengatakan lagi halat lahu syafaati. Maka ia pasti akan memperoleh syafaat. Bapak-bapak tolong diyakinkan. Bapak minta ataupun tidak kepada Allah, berdoa ataupun tidak kepada Allah untuk memintakan wasilah kepada Rasul setelah azan, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah lah yang akan menempati wasilah itu. Doa ataupun tidak doa kita, minta ataupun tidak minta kita kepada Allah untuk wasilah kepada Rasulullah, baca sholawat ataupun tidak baca sholawat kita setelah azan, saya yakin seyakin-yakinnya Rasulullah itu tetap akan menduduki wasilah, akan mendapatkan wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya kita nanti dapat atau tidak jaminan daripada Rasulullah. Itu aja. Bapak ngedukung ataupun tidak saya jadi anggota DPR misal. Saya jadi, Pak. Tapi masalahnya kalau Bapak mendukung saya ini, Bapak mau apa? Nah, gitu kira-kira seperti itu. Seperti itu. Tapi kan Rasul kan nggak bakal begitu, nggak bakal bohong janjinya, nggak bakalan. Pasti akan dapat sah. Rasul akan nyari kita, akan nyari kita. Kata Rasul, cari aku kalau kalian menjebat Shiratal Mustaqim. Kemudian dalam penjebatannya itu kalian susah, kalian takut, panggil aku, cari aku, kata Rasul. Cari aku, utlubuni, cari aku, kata Rasul. Nah, ini yang namanya syafaat. Nanti kita teruskan itunya. Nah kemudian Bapak hadirin, ini ada keterangan lagi yaitu membaca ayat kursi. Kemarin saya menyampaikan hadis Ummu Rafi ya. Ummu Rafi. Kita urutkan dulu. Setelah azan nih, setelah kita dengarkan sebelum qomat ya, kita baca sholawat. Kita minta atau membaca doa Allahumma robba haji da'wati tammah, itu yang masyhur lah. Kemudian kita yang ketiga membaca ayat kursi. Kata Nabi, siapa orang yang membaca ayat kursi antara azan dan qomat, maka ia akan dihapuskan dosa-dosanya, terus Allah ampuni dosanya terus antara
di antara azan dan qomat. Ini penghapusan dosa itu. Bocorlah kita. Ya, dibedahkan cek sudah teh mah. Ya. Terus kita zikir, terus kita berdoa antara azan dan qomat. Kenapa? Karena intizaru sholah ba'da sholah ribat. Kita nunggu nih, kita nunggu aja itu sudah ribat. Ribat itu sudah sedang latihan perang pahalanya itu. Masya Allah, ini sedang dibocorkan ini oleh Allah ini dosa kita ini. Terus, ini nanti kita sampai berapa lama nanti jarak antara azan dan qomat. Nanti kalau sudah selesai itu dulu. Baca ayat kursi. Kemudian Rasul mengatakan ad-du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Pokoknya doa antara azan dengan qomat itu tidak bakal ditolak. Doa antara azan itu adalah mustajab. Itu kata Nabi itu. Nah, maka sebelum nanti kita banyak doa, untuk setelah azan, ada zikir dan doa setelah azan, yaitu kita laksanakan dulu sholat. Karena kata Nabi, baina kulli azanain sholatun. Setiap antara dua azan, yaitu azan dan qomat, itu ada sholat. Kata Nabi, liman yasha, bagi orang yang mau. Makanya kalau qobliyah mah ada terus Pak. Ya, setelah azan kita baca doa, baca sholawat, baca doa azan, kemudian kita sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat ini menunggu iqamah masih ada zikiran. Satu zikir tadi nih, baca ayat kursi. Yang kedua baca umur rafi, zikir umur rafi. Ini saya sudah sampaikan hadisnya kemarin ya. Umur rafi minta kepada Rasul, tunjukkan amalan apa yang bisa saya mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam Al-Azkar. Rasul mengajarkan kalau nanti sudah azan sebelum qomat, kamu baca subhanallah berapa kali? 10 kali. Baca la ilaha illallah berapa? 10 kali. Baca alhamdulillah 10 kali. Baca Allahu Akbar 10 kali. Baca astaghfirullah 10 kali. Rasul mengatakan, Allah mengatakan, katanya qad fa'altu, aku sudah lakukan untuk mengampuni dosa-dosaku. Ulangi lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 10 kali. Urutannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa? 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Nah itu. Nah kemudian ada lagi disebut di sini keterangannya lagi. Ini menurut disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sabu'in dalam kitab Syifa'us Sudur. Beliau mengatakan, man qala hina yasma'un nida Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini 5 kali. Beliau katanya mengatakan, kalau dibacakan ini antara azan dan qomat, maka ia akan diberi pahala sebagaimana pahala anak yang bakti dan telah memenuhi hak kedua orang tuanya. Masalahnya kan gini dulu Pak, ini kan kesempatan kita itu diijabah doa gitu kan Pak ya. Untuk kita membuat pilihan doa apa, kira-kira begitu mungkin ulama itu. Pilihan doa apa yang harus dibaca itu antara azan dan iqamah ini. Oke lah, yang kalau yang tadi kan disebutkan apa namanya, baca sholawat kemudian baca doa seperti tadi, itu ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengharapkan syafaatnya dan surganya, itu udah jelas, udah pasti. Nah sekarang kalau Bapak seolah-olah ini dialog hati aja, kalau kita ini punya doa yang sakti gitu kan, kira-kira
yang pasti diijabah doanya, maka yang harus kita pilih adalah doakan orang tua, terutama orang tua yang sudah meninggal dunia. Bayangin coba kita ini, kita punya anak, orang tua sedang disiksa di alam kuburnya, kemudian kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa membebaskan mereka itu, dan kita bebaskan dengan doa kita itu. Masya Allah, kayak apa bahagianya orang tua itu, kayak apa senangnya orang tua itu. Nah, doanya ini sudah diajarkan oleh Allah, ya kan? Allah yang nyuruh, katakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah yang ngajar, doanya Allah yang ngajar. Dan Nabi yang mengasih garansi. Anak yang soleh yang mendoakan digaransi oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa menjadi amal yang terus mengalir buat ibu bapaknya. Nah, maka antara azan dan qomat kita baca itu. Ini menurut ulama ini berapa kali? Dalam kitab Sifaus Sudur itu 5 kali. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini 5 kali ini supaya nanti kalau kita lupa dalam waktu sholat 5 waktu ini kita mendoakan orang tua, sudah tercukupi kalau kita baca 1 kali saja. Tapi harusnya memang semuanya kan gitu kan? Semuanya. Kenapa? Bapak di dalam kitab apa ya, saya menemukannya itu dalam Syarah Alfiyah itu Ibnu Hamdun. Ya, kalau anak nih Pak habis sholat fardu ngedoain orang tuanya, ini malaikat aja nggak bisa menyiksa sampai nanti zuhur. Kalau zuhur anak ini mendoakan lagi orang tuanya, malaikat nggak bisa menyiksa lagi sampai asar. Gimana kalau Allah sampai mengatakan, hei malaikat, tinggalkan menyiksa anak ini atau hamba ini. Inni astahaitu an u'adziba hadzal rajul. Aku pun malu menyiksa lelaki ini. Kenapa? Karena anaknya senantiasa membacakan doa memintakan ampunan kepadaku untuk ini. Bahagia benar orang tua kita kalau sampai seperti itu. Ini habis lagi waktunya nih ya. Ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana jarak antara azan dan iqamah, kemudian siapa yang berhak nanti qomat, kemudian bagaimana kedudukan imam. Ini masih belum Ustaz, ini masih kayaknya masih 1 kali lagi pertemuan ya. Kemudian ada lagi yang perlu dibaca lagi, yaitu jika azan itu adalah azan maghrib, maka yang dibaca adalah Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika igfirli. Bisa? Saya? Kalau itu subuh, maka doanya begini, Allahumma hadza iqbalu naharika. Beda tuh ya. Kalau subuh menyambut siang, kalau maghrib menyambut malam. Wa idbaru lailika wa aswatu du'aika faghfirli. Ini saja dulu, kita stop dulu dengan sholat isyraq, kemudian nanti kita ada dialog khusus, silakan nanti. Ini kita cukupkan dulu untuk doa antara azan dan qomat, kemudian nanti kita akan teruskan lagi aturan-aturan azan qomat itu bagaimana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.